Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini, struktur cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengetahui struktur teks cerita fantasi, baik yang dibaca maupun didengar. Materi kita ini ada di halaman 60. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada halaman 60, di situ ada teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Coba baca teks fantasi tersebut sekitar 5 menit. Bapak tunggu sekarang. Setelah selesai kalian membaca, mari kita membahas struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ini ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. A. Orientasi. Nah, orientasi merupakan pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Nah, biasanya atau pada umumnya, orientasi ini berada pada awal paragraf, berada pada awal cerita ataupun teks. Pengenalan tokoh, berarti orangnya yang dikenali, nama-namanya atau pelaku-pelakunya dalam cerita tersebut. Latar, berarti tempat, bisa juga waktu ataupun suasana. Watak tokoh ini juga bersifat sifat atau perilaku tokoh. Konflik. Nah, di sini ada konflik pada orientasi, artinya adalah pengenalan masalah. Nanti akan Bapak berikan contohnya. B. Komplikasi. Berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah, hingga masalah itu memuncak. Nah, tadi pada orientasi ini ada konflik, pengenalan masalah, dan pada komplikasi ini saling berhubungan. Pengenalan masalah udah masuk ke sebab akibat, lalu masuk dia ke puncak masalah. C. Resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Biasanya resolusi ini berada pada akhir cerita ataupun akhir dari sebuah teks yang biasanya berisikan penyelesaian masalah ataupun solusi. Nah, ini belajar dengan Gajah Mada yang kalian baca tadi, halaman 60. Mari kita telaah struktur fantasi pada belajar dengan Gajah Mada. Nah, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Minggu pagi. Minggu pagi, artinya ini adalah waktu, latar waktu. Waktunya itu pada minggu dan pagi. Nah, Ardi, Handi, Dani ini adalah pengenalan tokoh. Bahwa tokohnya adalah Ardi, Handi, dan Dani. Sedangkan minggu pagi tadi yang Bapak katakan ini adalah pengenalan latar. Latar waktu. Nah, di Candi Trowulan ini merupakan latar tempat. Berarti latarnya ada 2, latar waktu dan latar tempat. Paragraf ini atau paragraf pertama ini merupakan orientasi dan berada di awal teks ataupun awal cerita. Lalu kita cari komplikasinya.
pada kalimat ini yang merupakan komplikasi adalah Handi berteriak minta tolong. Yaitu ini ada di sini pada bagian kalimat ini. Handi berteriak minta tolong. Iya, kenapa Handi berteriak minta tolong? Karena Handi terjerat atau masuk ke dalam sebuah lubang. Nah, pada kalimat ini, Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Ini awal terjadinya masalah atau komplikasi. Lalu, Ardi dan Dani berusaha menolong Handi, tetapi malah ketiga-tiganya terseret masuk ke lubang. Ini ada di sini. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tetapi mereka malah terseret masuk ke lubang. Lalu, masalah yang mereka hadapi ketika mereka terseret ke lubang, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertubuh kekar muncul di hadapan mereka. Ini yaitu siapa namanya? Gajah Mada. Gajah Mada lalu menghampiri mereka ketiga dan bertanya, usaha apa yang sudah kalian lakukan atau yang sudah kalian siapkan untuk menjadi orang berguna? Dan ketiga lelaki itu menjawab pertanyaan Gajah Mada. Nah, tetapi pertanyaan dari mereka atau lelaki ketiga itu belum memuaskan dari seorang Gajah Mada. Lalu Gajah Mada bertanya lagi, itu belum cukup dan belum benar. Agar mereka kembali ke tempat asal mereka, maka mereka harus menjawab pertanyaan dari Gajah Mada dengan benar. Lalu Gajah Mada semakin mendekati mereka bertiga. Dan ketiga siswa tersebut atau lelaki tersebut berpikir keras mengungkapkan hal terbaik apa yang telah mereka lakukan selama ini. Lalu mereka menjawab pertanyaan dari si Gajah Mada. Handi mengatakan, saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Lalu Ardi berkata, saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Dan Dani juga berkata, saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Nah, setelah mereka menjawab dari pertanyaan Gajah Mada, tiba-tiba mereka dikembalikan dengan dentuman yang keras. Dan tiba-tiba mereka kembali berada di area Candi Trowulan. Itulah resolusi dari cerita belajar dengan Gajah Mada atau penyelesaian masalahnya.